Nusantara dari Indonesia. Kok diganti sama bahasa negara lain? Ya, abis dipakai orang lain baru sebel. Makanya cinta dan juga nyanyiin lagu-lagu daerah Indonesia biar gak dicomot orang. Bahkan kamu juga bisa loh nyiptain lagu daerah, dapat hadiah lagi. Masa sih? Emang iya? Iya dong. Yuk ikutan Lomba Cipta Lagu Daerah Nusantara 2023. Kamu bisa daftarin lagu orisinal kamu yang bernafaskan khas Nusantara dengan menggunakan syair berbahasa daerah yang sesuai dengan daerah masing-masing. Temanya tentang potensi budaya setempat, keindahan alam, nasionalisme, keberagaman Nusantara, dan persatuan bangsa. Diiringi minimal satu alat musik, durasi maksimal 3,5 menit, dan belum pernah dipublikasikan secara komersial. Hadiahnya total 75 juta rupiah. Ya udah, daftarin yuk lagu daerah ciptaan kamu di www.cintalagunusantara.id. Info lebih lanjut kamu bisa follow Twitter, Instagram @cintalagunusantara, Facebook Lomba Cipta Lagu Daerah Nusantara. Pendaftaran lomba mulai 1 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2023. Final 9 Desember 2023 di Auditorium Abdurrahman Saleh, RRI Jakarta. Lomba Cipta Lagu Daerah Nusantara 2023, kebinekaan budaya Nusantara sebagai pemersatu bangsa. Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sari Batang Malabiriku dimanapun berada, kita kembali hadir di edisi hari Rabu seperti biasa di jam 10 sampai jam 11. Dalam program Mosaik Budaya, kita akan bersama dalam obrolan kesehatan gigi dan mulut dalam Islam. Nah, kali ini ya kita sudah kedatangan lagi ya. Ini salah satu sahabat baik kita. Saya sapa dulu, beliau adalah Dr. Gigi Adrian Jaya Kusuma Amran MKet. Benar dokter ya? Dokter sehat? Alhamdulillah. Sehat ya. Oke, iya. Nah, Dok, sebelum kita lebih jauh ini membahas mengenai masalah gigi, hari ini Sari Batang Malabiriku, topik kita adalah rahasia gigi bungsu. Ini bermanfaat atau justru menyusahkan? Nah, Dok, ini kalau kita berbicara gigi itu kan sesuatu yang daerah mulut itu kan sesuatu yang sangat-sangat sensitif sekali ya. Dan problem saya biasanya adalah tiba-tiba kalau pagi itu meludah itu ada darah gitu loh. Nah itu biasanya itu apa? Maksudnya apa pengaruhnya itu, Dok? Oke. Jadi untuk keluhan sering berdarah ya biasanya itu memang sering ada keluhan seperti itu pada pasien yang datang ke kami ya. Betul. Itu biasanya disebabkan karena pada umumnya adalah karang gigi karang gigi. Ya betul. Karang gigi yang bertumpuk banyak sehingga menyebabkan peradangan pada gusi. Gusi yang meradang itu memang agak sensitif. Nah, sensitifnya itu bisa salah satunya mudah berdarah seperti itu. Iya. Oke, jadi memang tapi maksudnya ini loh, Dok, maksudnya rutin pagi dan malam sebelum tidur itu memang rutin sikat gigi. Iya. Jadi memang ini ya maksudnya itu mungkin salah satu pemicunya gitu ya, Dok ya. Betul, ya. Oke. Iya. Nah, hari ini kita akan membahas sedikit mengenai sebelum kita lebih jauh, mungkin dokter bisa bisa berbagi informasi bersama kami di sini.
gigi itu maksudnya macam-macam gigi itu seperti apa sih, Dok? Oke, jadi untuk gigi sendiri itu kan ada berbagai macam gigi ya. Ya. Jadi secara garis besar gigi itu kan dibagi menjadi 3 ya. Ada gigi dari apa namanya tumbuhnya itu ada 2, ada gigi sulung, ada gigi permanen. Nah untuk dari bentuknya itu ada 3, ada gigi seri, gigi taring, gigi geraham. Nah untuk gigi bungsu ini biasanya itu pada gigi geraham paling belakang. Makanya dia dikatakan gigi bungsu, paling pojok sendiri dia. Seperti itu. Berarti tempatnya kalau tempatnya paling belakang bisa dua-duanya kiri kanan atau biasa kiri atau kanan saja gitu, Dok? Oh, dia biasanya tuh kiri kanan atas bawah. Oh, kiri kanan atas bawah. Iya, betul. Oke. Nah, Dok, tadi kan sempat disinggung mengenai apa namanya gigi tumbuh begitu ya? Yap. Gigi tumbuh itu apa tadi, gigi apa dan apa tadi itu, Dok? Kalau yang untuk tumbuhnya itu ada gigi sulung, Ya. gigi susu lah, gigi Oke, susu, ya. sama gigi permanen. Ini bedanya apa ini, Dok? Oke. Kalau periode gigi susu itu adalah periode pada gigi masa kanak-kanak. Jadi pada anak-anak itu kan giginya kecil-kecil tuh. Iya. Itu adalah gigi susu. Nanti ketika gigi itu tanggal, baru akan muncul gigi permanen. Yang sekarang kita pakai ini itu gigi permanen. Itu biasanya di rentang usia berapa itu, Dok? Oke. Perubahan dari gigi susu ini ke gigi permanen ini. Oke, kalau untuk pergantiannya itu ada kita sebut mixed period itu, jadi gigi bercampur antara gigi susu sama gigi permanen. Iya. Itu biasanya di umur 7 sampai kurang lebih 14-15 tahun. Oke. Di umur 15 tahun biasanya normalnya itu sudah pada periode gigi permanen semua. Seperti itu. Berarti udah kuat begitu, Dok ya? Iya, udah gigi aslinya lah gitu. Oh, gigi kan. asli. Oh, Benar. gitu. Yang kemarin yang gigi susu kan masih gigi apa namanya awal ya. Oh gitu. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian ini kita udah masuk di intinya nih, Dok. Apa sih yang dimaksud dengan gigi bungsu? Oke, baik. Untuk gigi bungsu sendiri ya, namanya juga gigi bungsu ya. Iya. Kenapa disebut gigi bungsu? Itu bahasa awam ya, biar gampang dimengerti. Jadi gigi bungsu itu adalah gigi yang tumbuh paling terakhir. Tumbuh paling terakhir. Jadi gigi ini biasanya tumbuh itu di umur 17 sampai 21 tahun. Memang paling belakang tumbuhnya dia, dan biasanya karena dia paling bungsu, dia bahasa tanda kutip ya, itu agak sedikit manja lah kalau bungsu ya. Jadi kadang dia tumbuhnya tidak tumbuh lurus ke atas, kadang dia tumbuh miring ke samping, ke depan atau ke belakang ataupun ke bawah. Seperti itu banyak macamnya. Nah, itu biasanya dia disebabkan oleh ukuran gigi itu tidak sebanding dengan ukuran lengkung rahang. Jadi ukuran gigi tidak sebanding dengan ukuran lengkung rahang. Jadi pada kasus gigi bungsu itu yang notabene gigi bungsu yang tumbuh miring ya, yang kita bahas di sini adalah dia proporsi dari gigi, ukuran gigi yang besar, sedangkan rahangnya kecil sehingga tidak cukup ruang untuk gigi bungsu tumbuh. Sehingga karena tidak ada ruang, makanya dia tumbuhnya miring, entah miring ke depan, ke samping kiri, sampai kanan atau ke belakang, ataupun ke bawah barangkali. Seperti itu. Oke. Yes. Jadi apa namanya? Apakah memang di usia memang sudah mohon izin, Dok ya? Apakah memang sudah di usia yang tadi dokter bilang itu rentang usia 17 sampai 21, memang itulah waktu di mana gigi ini dia bisa tumbuh ya? Ya, jadi secara normal ya, normalnya secara datanya itu memang pada umur 17 sampai 21. Tapi pada kenyataannya juga ada kadang juga dia pada umur 30 ke atas baru tumbuh. Ada. Itu tergantung dari pertumbuhannya. Kan tiap orang kan punya pertumbuhan sel ataupun pertumbuhan tulang itu kan beda-beda ya. Betul. Jadi kadang saya pernah menemukan itu umur 35 atau baru keluar gigi bungsunya tuh. Giginya. Iya, gitu. Jadi tidak mesti, tapi pada umumnya di usia 17 sampai 21 tahun begitu. Gitu. Yes. Nah, Dok, ini yang mohon mohon berkenan untuk dijawab. Siap, diizinkan. Apakah gigi tiap-tiap orang itu berbeda, Dok? Gigi orang berbeda-beda. Maksudnya kalau untuk bentuk sama ya, karena kan semua kan diciptakan adil ya sama Tuhan ya. Cuma mungkin untuk ukurannya mungkin yang berbeda. Ukurannya mungkin ada yang orang yang memang ukuran giginya kecil, ada yang besar seperti itu. Paling bedanya di situ aja. Tapi kalau secara bentuk semua sama. Sama secara yes. Ya? Oke. Nah,
Kemudian karena dia maksudnya tumbuhnya di paling belakang dokter, sementara gigi yang lain ceritanya maksudnya kan sudah tumbuh duluan gitu loh ceritanya. Nah akhirnya karena gigi dok, apakah ketika gigi ini tumbuh, apakah kita menyadarinya? Oke. Kalau pada umumnya ya kasus-kasus yang kami dapati di rumah sakit, di rumah sakit gigi dan mulut UMI ya. Jadi biasanya itu baru ketahuan kalau satu dia ada gejala. Gejalanya biasanya tuh nyeri, sering nyangkut makanan, bengkak, susah mengunyah, itu biasanya baru muncul. Atau baru ketahuan ketika kita melakukan foto ronsen panoramik namanya. Jadi panoramik itu adalah foto ronsen yang menampakkan semua gigi atas dan bawah. Seperti itu baru kelihatan di situ. Baru ketahuan gitu ya. Iya, oke. Nah, akhirnya kan karena lambat munculnya gitu ya. Lambat tumbuhnya. Akhirnya terkadang orang berpikir ya udahlah, mungkin it's okay gitu bahasanya. Tapi kalau kita berbicara mengenai keberadaan gigi bungsu ini, seberapa pentingkah? Jadi gini, gigi bungsu itu atau kita sebut gigi terakhir tumbuh ya, itu biasanya gigi paling belakang, gigi molar ketiga. Kalau kita bahasa medisnya molar ketiga. Gigi ini kalau dia kan di gigi belakang, geraham belakang besar itu kan fungsinya untuk mengunyah, menghancurkan makanannya, sehingga kalau dia tumbuhnya lurus ke atas normal, itu sangat membantu pada proses pengunyahan karena makanan akan lebih halus ketika dipunya, kemudian sebelum masuk ke ini lebih halus. Cuma pada kasus yang dimana dia tumbuhnya tidak pada tempatnya, maksudnya tidak arahnya tidak tepat, kan tumbuhkan ke atas Pak ya, nggak ke samping ya. Tumbuhnya ke atas. Nah kalau dia tumbuhnya ke samping itu biasanya muncullah keluhannya itu yang tadi nyeri, bengkak, susah mengunyah. Nah itu yang menjadi problem ketika dia tumbuhnya tidak sesuai pada alurnya seperti itu. Gitu. Apakah memang memang gigi apakah semua, maksudnya apakah semua manusia juga memang punya gigi bungsu ini? Jadi pada beberapa kasus ada juga pasien itu memang dia mungkin tidak ada benihnya. Jadi pada beberapa kasus sendiri itu ada orang yang tidak memiliki benih gigi untuk gigi bungsu ada beberapa, tapi sebagian besar itu pasti punya karena sudah dibagi rata ya, Tuhan sudah membagi sesuai dengan porsi masing-masing. Tapi ada juga yang dia memang nggak ada benihnya, jadi memang nggak tumbuh. Maksudnya apa? Benih gigi. Oh, maksudnya apa ini? Apakah ini juga dia turunan dari orang tua kah atau? Kalau untuk gigi bungsu itu yang saya pahami adalah jadi kan permasalahannya itu pada kondisi yang tidak proporsional antara rahang sama gigi. Biasanya ini bisa diturunkan secara genetik dari orang tuanya. Jadi kan anak itu kan mengambil sebagian gen dari bapaknya, sebagian gen dari ibunya, betul. Pada kasus misalnya si anak ini dia mengambil gen mamanya yang rahangnya kecil misalnya. Tapi dia mengambil gen bapaknya yang giginya besar-besar, otomatis rahang kecil, gigi besar. Nah ini pasti akan memperbesar kemungkinan gigi bungsu ini tumbuh miring, yang kita sebut dengan hipaksi tadi, seperti itu. Oke. Nah berarti sekaitan dengan gigi bungsu ini, keberadaannya ketika dia tumbuh bagaimana ini? Apakah dia bermanfaat atau seperti apa? Seperti judul ya, bermanfaat atau menyusahkan ya. Jadi pada dasarnya adalah gigi itu diciptakan oleh Tuhan untuk membantu manusia dalam mengunyah makanan. Keberadaan gigi bungsu ini ketika dia tumbuh secara normal dan ideal tumbuh ke atas ya, itu akan sangat membantu proses pengunyahan sebelum masuk ke dalam pencernaan ya. Tapi pada beberapa kasus yang dia posisinya tumbuh miring, itu biasanya dia akan lebih banyak menyusahkan dalam artian
banyak keluhan yang muncul kepada pasiennya. Misalnya tadi yang saya bilang ada nyeri, bengkak misalnya, infeksi dan sebagainya, dan itu kan mengganggu. Sehingga pada kasus gigi bungsu yang tumbuh miring itu mau tidak mau harus segera diambil dalam artian dilakukan operasi kecil saja. Kita buka giginya, kemudian kita keluarkan dari situ, sehingga tidak ada gigi yang miring yang bisa menyebabkan gangguan infeksi yang bengkak dan tadi susah mengunyah dan sebagainya. Begitu. Oke. Nah, berarti Sari Batang Malabirigu bahwa tidak bisa diabaikan sebenarnya, Dok, ya. Betul. Karena kalau diabaikan nanti Susah sendiri ya. Betul. ya, Dok, ini perbincangan kita makin seru, tapi mohon izin kita dengar lagu dulu. Oh, boleh silakan. Iya, oke, kita dengar dulu satu lagu. Setelah itu Pak Rodi kita lanjut lagi. Ini akan semakin seru perbincangan kita di kesempatan siang hari ini. Ku
daerah dari Indonesia. Kok diganti sama bahasa negara lain? Ya, abis dipakai orang lain baru sebel. Makanya cinta dan juga nyanyiin lagu-lagu daerah Indonesia biar nggak dicomot orang. Bahkan kamu juga bisa loh nyiptain lagu daerah, dapat hadiah lagi. Masa sih? Emang iya? Iya dong. Yuk ikutan lomba cipta lagu daerah Nusantara 2023. Kamu bisa daftarin lagu orisinal kamu yang bernafaskan khas Nusantara dengan menggunakan syair berbahasa daerah yang sesuai dengan daerah masing-masing. Temanya tentang potensi budaya setempat, keindahan alam, nasionalisme, keberagaman Nusantara, dan persatuan bangsa. Diiringi minimal 1 alat musik, durasi maksimal 3,5 menit, dan belum pernah dipublikasikan secara komersial. Hadiahnya total 75 juta rupiah. Ya udah, daftarin yuk lagu daerah ciptaan kamu di www.cintalagunusantara.id. Info lebih lanjut kamu bisa follow Twitter, Instagram @cintalagunusantara, Facebook Lomba Cipta Lagu Daerah Nusantara. Pendaftaran lomba mulai 1 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2023. Final 9 Desember 2023 di Auditorium Abdurrahman Saleh, RRI Jakarta. Lomba Cipta Lagu Daerah Nusantara 2023, kebinekaan budaya Nusantara sebagai pemersatu bangsa. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Nusantara Pagi masih bersama Anda. Iya, Saribata Malaberigo kita berlanjut lagi ya, masih bersama Dr. Gigi Adrian Jayakusuma Amran MCAT ya. Oke, dan ini kita masih membahas mengenai gigi bungsu. Ini bermanfaat untuk menyusahkan gigi yang tadi dokter sempat mengatakan bahwa lahirnya belakangan ya. Yeah. Lahirnya sangat belakangan, jadi terkadang kita agak terlambat menyadari ya bahwa ternyata gigi ini dia lahir di waktu yang mungkin sudah berpikir mungkin udah tidak tumbuh lagi ceritanya betul, ya. Betul. Nah, Dok, pernahkah ada kasus, mohon izin, pernahkah ada kasus misalnya di usia yang misalnya 50-an begitu, pernah ditemukan kasus di 50-an gigi ini tumbuh, gigi bungsu ini? Oke, kalau untuk yang saya temui ya, saya nggak tahu ke teman-teman yang lain. Jadi dulu pernah yang paling ini itu di 40-an. Baru ada keluhan. Jadi selama dari kecil sampai 40 dia nggak ada keluhan sama sekali. Nggak ada apa-apa. Kemudian tiba-tiba datang, dok kok sakit ya gini. Pas kami foto ronsen, panoramik itu baru ternyata di bawah ada giginya belum keluar. Dan itu biasanya pada kasus yang sudah di umur 40-50 tahun itu agak susah karena tulangnya udah mengeras, jadi agak susah mengeluarkannya seperti itu. Justru kalau yang baru 17-an gitu kan itu lebih enak karena tulangnya masih belum padat banget ya, belum kompak banget, jadi bisa lebih mudah mengeluarkan giginya gitu. Nah, dok, ketika akhirnya menemukan kasus seperti ini,
apa namanya berarti rentang usia itu juga ini ya berpengaruh ya, artinya ketika dokter bilang bahwa di usia yang 17-an itu yang masih lunak itu akan sangat mudah untuk diangkat. Betul. Nah ketika misalnya dia di usia-usia yang apa namanya tidak kita duga, tiba-tiba gigi ini muncul. Nah apa namanya di satu sisi dia sangat membantu ketika misalnya mengunyah makanan-makanan yang ini ya, yang padat, yang keras begitu ya. Tapi di satu sisi juga ketika misalnya kita tidak mengantisipasi itu kan akan berdampak pada gigi-gigi yang tumbuh itu ya. Betul. Nah seberapa parahnya itu? Oke. Jadi kadang juga gini, ini juga sering muncul juga yang datang ke kami pasien yang ingin merapikan giginya ya, yang giginya yang bertumpuk gitu kan, yang apa namanya berjejal. Itu ternyata berjejalnya itu sedikit banyak dipengaruhi juga oleh desakan dari gigi bungsu. Jadi kadang kalau misalnya pasiennya mau pasang kawat gigi ya ke dokter ortodontik, itu biasanya dari dokter ortodontiknya itu merujuk ke kami ke bedah mulut untuk diambil dulu gigi bungsunya sebelum dilakukan perawatan. Oke. Betul. Dok, sebelum lanjut, tadi kan dokter bilang bahwa gigi ini kan ada desakan gitu ya? Yes. Ada desakan gigi begitu ya. Nah, pernahkah ditemukan bahwa gigi ini dia tumbuh di antara gigi-gigi yang mungkin sudah berjajar rapi begitu? Dia tumbuh pada. Jadi gini, kalau untuk gigi bungsu, terutama ini kita bicara gigi paling belakang ya, yang paling belakang itu, biasanya kalau dia tumbuhnya miring, dan kalau dia miring kan dia menekan gigi depannya. Itu maksud saya. Tekanan ini otomatis secara tidak langsung dia akan diteruskan ke depan. Mendorong begitu. Akhirnya ini terdesak, ini akhirnya bergeser semua, akhirnya berjejal ke depan. Sehingga gitu. memang dari dokter ortodontik biasanya dia bilang ini harus diambil dulu sebelum kita lakukan perawatan. Jangan sampai sudah dirapikan, dilepas kembali lagi karena ada tekanan itu. Makanya dihilangkan dulu sumbernya seperti itu. Oke, berarti dia harus diambil dulu sehingga akhirnya ketika gigi ini dirapikan tidak muncul ini ya, maksudnya tidak muncul efek setelah itu ya. Betul. Gitu. Oke. Betul. Nah, jadi pernah maksudnya gini, saya nggak tahu apakah saya ada gigi bungsu atau tidak, tapi pernahkah ada orang yang memang sama sekali tidak tumbuh gigi ini? Ada. Jadi yang saya bilang tadi ya, kalau pada kasus yang memang dia tidak punya benih gigi bungsu tidak punya benih, itu nggak bakal ada tumbuh seperti itu. Sehingga jadi kalau mau make sure, ya udah difoto dulu ronsen panoramik, nanti baru ketahuan apakah ada atau tidak gigi bungsu itu seperti itu. Oke. Nah, Dok, ini kita agak bergeser sedikit ini. Boleh. Itu pun boleh. Silakan. Pandemi kemarin kan sangat ini sekali Dok ya, maksudnya menjadi sesuatu yang sangat fenomenal gitu. Nah, bagaimana dunia kedokteran saat itu, Dok? Ya, jadi memang maksud saya bisa survive gitu. Jadi gini, dulu itu waktu zaman pandemi 2019 2020 itu memang banyak dari teman-teman sejawat itu tidak menerima pasien, malah ditutup sama ini karena takut juga ya terinfeksi ya, karena dulu kan ceritanya kan horor sekali ya, sangat fenomenal sekali, dan ada beberapa yang karena desakan dari pasien kan memang tetap ada ya, ada keluhan dan sebagainya. Jadi mau tidak mau ya kami yang di garda terdepan itu tetap melakukan pelayanan, tapi dengan protokol yang sangat ketat waktu itu ya. Sangat sekali dulu itu kita memakai APD itu panasnya minta ampun. Itu baju tuh basah luar dalam atas bawah basah semua karena saking panasnya. Tapi mau nggak bagaimana lagi karena pasien kan butuh cepat gitu. Kasihan kalau tidak dilakukan tindakan. Betul. Seperti itu. Jadi survive-nya di situ Dok ya. Iya, banget sangat. Oke, nah kita kembali lagi ke gigi bungsu ini. Boleh. Kalau misalnya dilihat dari segi tatanan, idealnya seperti apa ini tatanan gigi bungsu ini? Oke. Kalau untuk idealnya ya, jadi gigi bungsu yang ideal adalah gigi bungsu yang dia pertama dia tumbuh ke atas. Kemudian yang kedua dia tidak ada tahanan dari tulang belakangnya. Jadi dia pure dia bisa
tidak ada tahanan, dia tumbuh normal ke atas, sehingga dia keluar sebagaimana gigi yang kakak yang di depan ya, yang normal, sehingga dengan seperti itu dia tumbuh keluar normal, jadi memberikan fungsi yang optimal sama seperti gigi-gigi pendahulunya, seperti itu. Oke. Jadi maksudnya di satu sisi ini kejutan gitu ya. Kejutan bahwa kok bisa tumbuh nih. Padahal sebenarnya kan ceritanya ini kan maksudnya gigi yang lain ini kan sudah bagus gitu. Tiba-tiba muncul sesuatu yang iya, kan memang gitu. Kadang kan yang bungsu kadang rese ya. Gitu. Nah, kalau misalnya dari dokter lihat dari kacamata kebutuhan estetika kesehatan, bolehkah gigi ini dicabut? Ada efeknya nggak, Dok? Oke. Jadi kalau untuk gigi bungsu ya, dalam hal ini gigi impaksi ya, kalau kami bahasakan di istilah kedokteran, ini kalau sudah memberikan keluhan, kemudian menyebabkan infeksi, itu wajib hukumnya buat diambil. Karena tidak sedikit juga beberapa kasus yang kami temukan itu sampai dia menyebabkan kista. Jadi gigi yang impaksi itu dia punya potensi muncul kista di bawah gigi yang impaksi itu. Kista itu dia kan sifatnya adalah tumor jinak ya. Tumor jinak, tapi enaknya dia ada tumor jinak yang tanpa gejala, tanpa keluhan. Dan jadi kayak shadow gitu kan, tidak silent tumor. Jadi dia tidak ketahuan dan dia semakin besar. Jadi kalau dibiarkan lama itu berbahaya. Jadi sebaiknya memang kita ambil segera sebelum ada komplikasi lain. Setelah itu begitu. Dok, ini kista gigi boleh lebih disederhanakan lagi? Ini maksudnya gimana nih? Jadi kista gigi itu dia ada kayak semacam kapsul. Kapsul itu dia terbentuk pada gigi yang tidak tumbuh keluar, sehingga masih ada kapsul selaput yang menyelimuti gigi itu. Kapsul ini dia secara anatomis dia akan semakin membesar ketika dia tidak segera diambil keluar. Jadi kayak balon gitu, sistemnya kayak balon berisi cairan. Ini lama-lama semakin besar, Nah itu yang sebaiknya kalau itu ada sudah muncul dari foto ronsen, itu harus segera diambil. Seperti itu. Tidak bisa tidak, Dok ya? Tidak bisa tidak. Nah terus bagaimana meyakinkan si pasien ini? Kalau pasien gini, jadi kadang juga gini, lucunya gitu pasien. Saya sering banyak pasien itu kalau tawar-tawar ya. Kalau ditanya ini perlu tindakan operasi kecil kan, dia pasti kan, aduh operasi kan takut gimana sebagainya kan. Nah kita kasih tahu bahwa ini mau tidak mau, suka tidak suka, cepat atau lambat pasti akan diambil. Tinggal pilih mau diambil sekarang dengan ukuran masih kecil atau mau diambil nanti kalau sudah besar. Kalau besar otomatis dia traumanya kan semakin besar ya. Nah itu dia, kita kembalikan ke pasiennya, tapi sudah ada penjelasan di awal bahwa ini mau nggak mau harus diambil, nggak bisa kayak gitu. Kemanapun pergi pasti harus diambil. Harus diambil, Dok ya. Nah ini biasanya kasusnya ini ditemukan pada usia berapa? Anak-anak, remaja, dewasa atau gimana, Dok? Yang kista gigi ini? Kalau kista ini biasanya yang pada usia-usia yang sudah melewati remaja lah ya, karena kan kista itu dia pertumbuhannya lambat. Dia tahunan baru membesar ya. Jadi baru muncul jelas itu pada usia-usia 30, 40 ya. Nah itu makanya kadang kami kalau bisa di umur-umur belasan itu kalau memang sudah nampak ada potensi gigi bungsu yang miring, ambil aja sebelum nanti lebih parah, teraba lagi. Betul. Oke, makanya kalau ini gigimu perbaiki memang nih. Jangan tunggu lama-lama. Jadi memang berarti memang yang dibilang bahwa 6 bulan sekali itu memang warning ya. Betul. Dok, ya? Buat evaluasi kan. Ya, betul. Gak bisa ditawar-tawar ya. Iya. Nah terus bagaimana dengan saya Musya hobinya minum air es? Enggak apa-apa, enggak ada masalah. Jadi minum air es, minum kopi, enggak apa-apa. Makanya kan selama jadi kan gini, ibaratnya mobil ya. Mobil kan dipakai mau trailing kayak mau naik gunung turun gunung kan. Tapi kalau servis berkala kan jadi aman. Kayak gitu lah logikanya kan. Jadi kalau dipakai ya harus dirawat ya. Kalau nanti chaos nanti. Nah, kemudian ini juga Dok yang menjadi keluhan banyak orang gitu, bahwa padahal udah sikat gigi nih udah pakai yang namanya yang kumur-kumur apa gitu. Tapi maksudnya
baunya kadang kurang enak begitu. Ini biasanya apa pengaruhnya gimana nih dok? Oke. Jadi biasa pada pasien yang mengeluhkan bau mulut ya, intinya kan ke bau mulut ya. Kalau bau mulut itu dia banyak faktor. Faktor pertama biasanya itu kalau memang nggak sikat gigi satu, tapi kedua karang gigi. Karang gigi kan dia adalah plak yang terbentuk dari akumulasi dari sisa makanan yang tidak keluar. Dia terjadi pembentukan kayak pengerasan gitu kan. Itu bisa bau juga. Yang ketiga yang paling sering juga itu adalah pada gigi yang sisa akar. Gigi yang tinggal akarnya saja. Yang patah kan, yang mahkotanya hancur, gigi tinggal akar. Nah ini dia kan gigi yang tinggal akar itu adalah analoginya adalah dia adalah gigi yang sudah mati. Gigi mati, udah nggak bisa tumbuh lagi? Enggak, udah jadi dia sudah tidak vital lagi. Nah, gigi yang tidak vital itu kita analogikan sebagai kayak bangkai yang tertanam di dalam gusi dan itu pasti akan menyebabkan bau karena kan gangren istilahnya kayak jasad pasti bau kan. Betul. Itu kadang juga bisa menyebabkan itu dan paling sering juga sisa akar itu yang menyebabkan bengkak. Kalau pernah lihat ada orang sakit gigi sampai bengkak itu biasanya tuh paling banyak itu karena sisa akar gigi yang tidak dikeluarkan. Jadi memang sebaiknya harus dikeluarkan. Diambil gitu betul. Ya? Karena kan sudah tidak ada gunanya juga tuh gigi kan, sudah hancur, nggak ada mahkotanya, tinggal akarnya saja. Itu akarnya bikin masalah, ambil aja. Tapi justru di bagian-bagian itu yang sering ini dong, maksudnya kebanyakan ya. Kebanyakan sementara di bagian itu kan maksudnya salah satunya adalah kita mengunyah nih ceritanya di bagian itu ya. Betul. Makanya jadi itu sumber daya juga sebenarnya. Iya, betul. Seperti itu. Jadi udah bisa ditawar-tawar ya bahwa warning 6 bulan sekali itu harus kontrol ya. Kontrol. Jangan diabaikan ya. Nah, terus kemudian kalau misalnya ini gigi nih dok ya, maksudnya jadi ketika misalnya merubah bentuk gigi, apakah akan merusak? Maksudnya yang tadi dokter bilang tuh, misalnya untuk estetika gitu ya. Nah, apakah ini akan merusak gigi bungsu? Oke. Kalau untuk perawatan ya, estetika biasanya kan dengan penggunaan kawat gigi ya, yang paling ngetren sekarang ya, kawat gigi behel ya. Itu biasanya kalau dikaitkan dengan gigi bungsu, sebenarnya dia tidak ada pengaruhnya terhadap gigi bungsu secara langsung ya. Justru gigi bungsu yang mempengaruhi yang dilakukan perawatan ini. Apalagi kalau gigi bungsu yang saya tadi yang dia miring ya, ada tekanan ke depan, itu akan menyebabkan gaya yang bekerja pada kawat yang ingin merapikan gigi itu akan terganggu. Justru kebalikannya, gigi bungsu yang mengganggu gigi yang menggunakan perawatan akar ini, perawatan kawat gigi ini, behel ini, bukan sebaliknya. Seperti itu. Gitu. Berarti memang gigi ini nggak bisa dihambat gitu dok ya? Dia akan bungsu, tumbuh, kan? dia akan tumbuh secara alami ya. Betul. Okay. Susah memang kalau bungsu ya, nggak bisa emang. Nah, ini ada istilah nih, maksudnya operasi gigi bungsu. Apakah memang harus demikian dok? Ya. Jadi gini, pada kasus yang tadi tumbuh miring ya, pada kasus gigi impaksi atau gigi bungsu yang tumbuhnya miring, itu secara klinis itu kita tidak bisa melakukan pencabutan secara pencabutan biasa ya, pakai tang itu nggak bisa. Karena pertama posisinya yang tenggelam di bawah gusi, yang kedua kadang dia tenggelam di bawah tulang. Posisinya kan memang di bawah, di bawah sehingga kadang kita mesti melakukan pembedahan itu. Kadang giginya itu kita keluarkan tidak utuh, kita mesti belah-belah giginya, yang dibelah-belah supaya dia bisa keluar. Ibaratnya gini deh, ada lemari besar, pintunya kecil, itu kan nggak bisa lewat tuh ya, jadi dibongkar dulu, baru dikeluarkan satu persatu, kayak gitu prinsipnya, supaya nggak, karena kan pintu keluarnya kan kecil itu, giginya besar, kan nggak bisa keluar tuh, jadi dipotong-potong giginya, dipecah giginya dulu, baru dikeluarkan per bagian, kayak gitu. Nah dok, itu kembali lagi ke gigi yang istilahnya kita bilang gigi bangkai begitu ya. Nah biasa kan orang malas ngangkat nih. Gigi bangkai ya? Iya, nggak mau diangkat. Nah saya pernah dapat teman saya bilang, kenapa kau tidak mau angkat itu gigimu? Dia bilang, takut operasi dan sebagainya. Nah akhirnya tiba-tiba muncul seperti kayak bisul, gitu. Itu gimana itu dok? Itu infeksi tuh. Itu bisul itu dia isinya nanah tuh. Coba kalau kita gitu pasti dia bisul itu kalau dia pecah dia keluar ke asin-asin kan, itu nanah tuh.
fix nanah itu nanah, maka itu infeksi. Makanya itu yang bisa kalau mungkin kalau yang baru muncul bisul di dalam gusi itu masih Iya. oke. Itu kalau dibiarin itu sampai ke keluar, sampai ke leher tuh bisa tuh. Saya sering dapat kayak gitu. Oh gitu dok ya. Iya, gara-gara takut membiarkan, oh nggak apa-apa kan nggak sakit. Ya. Iya. Gitu. Belum, nanti. Nah terus kalau udah begitu preventifnya gimana tuh dok? Operasi. Sorry, untuk tindakannya. Iya. Operasi. Kita lakukan operasi, kita keluarkan nanahnya, kemudian kita cabut gigi yang bermasalah. Kan lebih gitu. ribet ya. Mending dari awal aja diambil. Iya. Seperti itu. Nah makanya tadi aku bilang, maksudnya harus ini ya, harus harus ada tips-tips apa? Aku bilang maksudnya tips-tips rayuan supaya maksudnya ini, ayo jangan bandel gitu. Jadi kalau saya pribadi ya, Iya. kadang ngomong gini, Pak, Bu, ini giginya tuh sudah mati ya. Iya. Pertama, ini gigi sudah nggak ada gunanya. Satu. Iya. Yang kedua, gigi ini itu berpotensi nanti bermasalah, sakit lah, Iya. bengkak lah. Terus yang ketiga, Ibu tinggal pilih, ini mau nggak mau pasti akan diambil. Mau sekarang atau nanti. Sekarang saya ambil, selesai, aman, tidak ada masalah. Atau Ibu mau pilih pilihan kedua. Pilihan keduanya ditunggu bengkak dulu, sakit dulu, baru datang ke saya, nanti perawatannya lebih kompleks lagi. Pilih mana? Kayak gitu. Atau setengah mati makin. Mati juga tuh, setengah mati gitu. Oh gitu ya. Iya betul. Nah, dok, pernah nggak maksudnya ini tertarik saya. Kan dokter bilang kan tadi ada usia tertentu ya. Pernah nggak ditemukan misalnya balita gigi bungsu ini tumbuh? Oh, kalau balita itu saya sih belum pernah karena memang dia belum masih dalam bentuk benih kecil, jadi masih kecil sekali dia tuh, jadi masih belum ada pada balita. Oke, jadi memang di usia-usia itu ya. Tapi ada juga usia yang tidak terduga gitu ya. Betul. Dan tiba-tiba udah maksudnya di usia sekian kok tiba-tiba ada gimana? Gitu. Akhirnya pas begitu diperiksa, nah terus gimana itu maksudnya yang di usia yang misalnya yang masih fleksibel, masih lunak gitu ya, itu kan agak gampang. Tapi kalau misalnya di usia-usia yang sudah lanjut itu gimana? Itu ya mau nggak mau harus dikeluarkan. Cuma memang pada saat kita lakukan tindakan itu memang agak sulit. Kadang itu dia kerasnya itu karena akar giginya itu ada yang sudah nyatu sama tulang rahangnya. Saking istilahnya sudah chemistry-nya dengan tulang itu udah kuat banget ya. Jadi susah dilepasnya. Jadi kadang kita mesti mengurangi tulang sedikit untuk mengeluarkan itu giginya. Gitu. Seperti itu. Jadi Jadi dibedah begitu. dibedah, betul. Okay. Supaya maksudnya bisa diangkat ini. Iya, betul. Aduh, kayaknya mesti cepat foto deh kayaknya. Iya ya. Nah, seumpamanya misalnya mengalami impaksi nih, apakah gigi bungsu ini dia tetap berguna? Kalau jadi gini, definisi infaksi adalah gigi bungsu yang miring. Oke, jadi kalau gigi bungsu yang miring pasti cepat atau lambat akan ada keluhan. Jadi kalau ada infaksi, ambil. Harus diambil ya. Udah nggak ada tawar menawar. Nggak bisa lagi tawar. Tinggal menunggu aja waktunya. Mau sekarang atau tunggu sakit dulu. Oh. Gitu. Jadi kalau yang tadi dokter bilang itu nggak apa-apa ya, maksudnya manis-manis SS, tapi yang penting perawatannya harus benar ya. Iya, harus dikontrol. Mobil aja di servis tiap 3 bulan malah ya. Mobil ini gigi masa tiap 6 bulan aja udah jauh banget sebenarnya, tapi nggak apa-apa, 6 bulan cukup. Oh gitu. Nah, kemudian ini lagi dok, saya suka biasa menemukan kan ada warna gigi, ada yang putih bening, terus misalnya ada yang sebaliknya agak-agak kecoklatan. Itu pengaruhnya apa itu? Jadi gini, secara anatomi gigi, gigi itu lapisan paling luarnya adalah email. Email ini bagian paling luar dan itu warna putih. Oke. Di bawah email itu ada namanya lapisan kedua namanya dentin. Dentin ini memang agak kuning warnanya. Oke. Jadi kadang kalau lapisan email sudah menipis, pasti muncullah lapisan dentin itu. Oh gitu. Itu apa berhubungan juga dengan faktor usia atau gimana dok? Jadi gini, kalau untuk gigi itu kan biasanya kalau orang ini sih simpelnya juga gini, tergantung pemakaiannya. Jadi kan kalau orang yang suka mengkonsumsi makanan yang asam lah, bersoda lah, itu berpengaruh untuk warna gigi ya. Seperti
seperti itu. Nah, terus kembali lagi mengenai kerapihan gigi nih dok. Ini apakah memang ada batasan usia untuk kerapihan gigi ini? Oke. Jadi apa namanya kalau untuk merapikan gigi ya yang kita bahas di sini, ini sebenarnya ranahnya dari dokter gigi spesialis ortodontik. Sebanyak yang dokter tahu aja. Ya, kalau yang saya pahami adalah bahwa semakin muda pasiennya itu semakin cepat progresnya. Karena tadi kan kepadatan tulang rahang itu berpengaruh karena untuk menggeser itu kan butuh effort. Kalau dia sudah padat banget, sudah kompak tulangnya itu Sudah lama baru dia bisa bergeser. Beda kalau misalnya masih belia itu kan 17 20 tuh cepat sekali bergesernya tuh. Gitu. Seperti itu. Iya. Oke. Dokter Adian mungkin ada lagi yang mau disampaikan ini? Mungkin ada tips-tips apa begitu supaya maksudnya lebih perhatian terhadap masa depan yang satu. Baik, mungkin ya, untuk teman-teman sekalian barangkali dari saya memberi tips aja sebenarnya. Kalau misalnya teman-teman memiliki masalah terhadap gigi dan mulut ya, itu sebaiknya segera dilakukan pemeriksaan ya. Terutama kalau untuk gigi yang topik kita hari ini ya, gigi bungsu. Ini kalau sudah ada lihat di belakang gigi tidak ada bengkak-bengkak atau misalnya ada yang nyeri ya, bagian belakang itu segera diperiksakan ke dokter gigi terdekat. Kemudian kalau misalnya ada keluhan-keluhan lain juga itu sebaiknya untuk gigi ini diperiksakan berkala gitu. Berkalanya tiap 6 bulan sekali lah paling enggak seperti itu. Yes. Oke, terima kasih Dokter Andian Jaya Kusuma Amran MK. Terima kasih sudah berbagi informasi luar biasa bersama kita ya. Jadi jangan apa ya. Oh iya, saya boleh ini nggak? Saya Boleh. ada ini nggak? Ada sedikit informasi. Mari silakan. Jadi nanti ini teman-teman sekalian. Jadi kami di RSIGM UMI, FKG UMI ya, di Jalan Kakatua. Itu nanti kami ada kegiatan. di Kakatua ya? Iya, betul Kakatua itu kami ada kegiatan nih. Ada pelayanan gratis ya. Itu dalam rangka bulan kesehatan gigi nasional. Itu tahun 2023 ini. Itu di tanggal 8, 9, 10 November ya. Jadi silakan teman-teman kalau misalnya ada yang ingin mau cabut gigi misalnya ya, itu silakan ke sana. Ini free. 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 Waduh. Monggo silakan. Sudah free mau apa lagi? Bapak sudah mau. Kali oleh nanti mau datang. Begitu. Jadi silakan kalau mau datang nanti disilakan nanti langsung daftar aja ke sana 8, 9, 10 November. Oke. Sip. Waduh, ini kayaknya harus diajak juga nih teman-teman yang lain. Ya. Dokter Ardian, terima kasih banyak. Terima ya. kasih. Nanti kapan-kapan ada waktu boleh main-main lagi. Kita Boleh. bagi informasi Boleh, lagi ya. siap. Itu panggilan saya. Oke, Sari Batang Malam Berikut terima kasih banyak ya. Nanti pekan depan kita ketemu lagi ya dengan perbincangan masih mengenai gigi ya. Jadi terima kasih banyak Dokter Ardian. Terima kasih. Saya Richard Ferdinand. Kita pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.